Kita record. Nah, sekarang kita bahas prinsip reaktivitas. Jadi sebenarnya kapan sih suatu senyawa asam itu mengalami protonasi gitu. Terus kapan dia bisa bisa kita hitung nilai pH-nya gitu. Terus gimana pengaruhnya dia terhadap larut air gitu. Nah, kan kita tahu ya bahwa reaksi asam basa itu sangat bergantung pada efek-efek macam-macam gitu. Ada namanya tadi kita bahas adalah efek ion sejenis. Nah, itu ya. Jadi, misalnya kita punya ion yang sejenis dalam larutan, dia tentunya akan mempengaruhi bagaimana suatu asam basa itu bereaksi, gitu kan. Kita ambil contoh misalnya ini yang sederhana dulu ya, yang belum ada ion sejenisnya gitu. Yaitu misalnya di sini reaksi asam basa dari asam format kan. Asam format bereaksi dengan air menjadi HCO2-, yang mana HCO2- itu dia merupakan ion formatnya gitu, atau dia merupakan basa konjugat ya dari asam konjugat asam format tambah H3O+. Nah, kalau misalnya kita punya keseimbangan seperti ini, kalau misalnya kita tambahkan ion format di sini dalam larutan gitu ya, misalnya kita punya larutan asam format, udah kan dia udah mengionisasi dalam air, terus tiba-tiba kita tambahkan ion format. Nah, dengan penambahan ion format itu, dia akan menggeser keseimbangannya ke arah mana, kanan atau kiri, ke arah produk atau reaktan. Kalau misalnya kita tambahkan ion format aja. Misalnya kita punya larutan asam format, terus asam format kan mengion nih menjadi ion format dan H3O+ dalam larutan air. Nah, terus dalam sistem itu kita tambahkan ion format aja atau HCO2-. Kira-kira keseimbangannya bergeser ke arah produk atau ke arah reaktan atau ke arah kanan atau ke arah kiri keseimbangannya. Kebayang nggak maksudku? Iya, ke arah reaktan atau keseimbangannya kan bergeser ke arah kiri. Jadi misalnya nih, aku punya suatu larutan, ya bayangin aja aku punya gelas, isi air, aku tambahin asam format di situ, HCO2H gitu. Asam format ini akan mengion dong ya, karena dia kan suatu asam lemah ya, dia akan mengion gitu. Nah, setelah itu aku tambahkan lagi nih ion format alias HCO2-nya, bukan asam format ya yang aku tambahin, tapi ion format gitu. Ion format aku tambahin. Nah, berarti kira-kira keseimbangannya setelah aku tambahkan ion format ini akan bergeser ke arah mana? Ke arah reaktan ya, karena kan ion formatnya jumlahnya melebihi ion format yang dihasilkan oleh asam format aja dalam keseimbangan gitu. Gitu. Nah, maka dari itu sesuai nih dengan prinsip Lechatelier yang kalau misalnya kita tambahkan ion format, dia akan menggeser keseimbangan reaksinya itu ke arah kiri. Nah, jadi akan membatasi ionisasi asam format lebih lanjut. Istilahnya kayak dia udah mengionisasi jadi HCO2-, ketambahan HCO2- lagi. Nanti HCO2H ini atau asam format ini nggak bisa mengion lagi gitu lah. Gitu. Nah, walaupun hal itu terjadi, tapi nilai Ka ini tetap tidak berpengaruh gitu kan. Karena kan keseimbangan cuma yang berubah itu konsentrasinya aja. Kalau nilai konstanta keseimbangan itu hanya dipengaruhi oleh temperatur. Yang mana temperaturnya juga dipengaruhi oleh itu ya delta H reaksinya ya gitu. Jadi Ka-nya ini tetap segini. Nah, maka dari itu, tentu saja kuantitasnya akan berubah atau kadar H+-nya akan berubah kalau kita tambahkan HCO2- ini ke dalam larutan asam format. Gitu. Nah, langsung contohnya ya, misalnya kita bandingkan pH larutan 0,3 molar asam format dengan campuran larutan 0,3 molar asam format dan 0,1 molar natrium format. Oke. Jadi yang pertama kita punya asam format doang 0,3 molar dan larutan kedua kita punya asam format plus natrium format, yaitu asam formatnya 0,3 molar dan natrium formatnya 0,1 molar. pH-nya pasti beda. Gitu. Ada contoh perhitungannya? Nah, ya itulah beda pH-nya ya. Gitu. Ini mau dicoba dihitung? Ada yang mau nyoba ngitung? Kalau nggak ada kita lanjut aja. Nah, ini contoh-contohnya ya. Ini harusnya ada perhitungannya sih biar kalian lebih jelas. Nggak ada sepertinya. Ya baiklah, itu gambarannya kayak gitu tuh. Ini pH-nya akan berbeda ya. Gitu. Mungkin dari sini aja deh, menurut kalian yang makan lebih asam yang mana? Apakah yang pH larutan asam format 0,3 molar aja atau pH larutan asam format 0,3 molar plus larutan natrium format 0,1 molar? Kira-kira mana yang lebih asam menurut kalian? Yang A atau yang B? Yang A isinya asam format aja, terus yang B isinya asam format plus natrium format. Yang menurut kalian lebih asam yang mana?
Ini A. Ini B. Yang lebih asam yang mana? Kenapa? Kenapa yang A? Kenapa yang A yang lebih asam? Yo. Yang lain gimana? Setuju nggak yang A? Aku nggak menyalahkan dan nggak membenarkan ya. Aku masih melihat dulu nih. Yang lain ada pendapat lain? Kira-kira yang pH-nya lebih asam? pH lebih asam tuh lebih rendah ya berarti pH-nya ya. Alias kadar H plusnya dalam larutan lebih banyak gitu. Yo, yang mana? Benar, yang A ya. Yang asam format aja itu dia pH-nya pasti bakal lebih tinggi lebih rendah atau H plusnya bakal lebih banyak dibandingkan yang larutan B gitu. Ya, itu aja sih. Coba dihitung aja ya. Silakan dihitung. Ini ada nilai KA-nya kan di sini kan 10 pangkat min 4. Oke. Baik. Lanjut ya. Nah, terus di sini di sini uh, prinsip tadi tuh penting ya untuk kita tahu gimana kita menghitung pH dari campuran asam basa gitu misalnya. Saya ini berapa pH larutan yang dibuat dengan mencampurkan 25 mili KOH 0,1 molar dengan 50 mili asam asetat 0,1 molar. Nah, kalau kayak gini gimana ngitungnya? Jadi di sini kan kita punya dua buah larutan ya. Pertama ada KOH dan yang kedua ada asam asetat. KOH ini suatu basa kuat, asam asetat merupakan suatu asam lemah gitu. Jadi gimana prinsipnya? Kalau dia basa kuat, berarti dia pasti akan mengionisasi sempurna kan. Alias 100% mol KOH kan sama dengan mol OH- yang dihasilkan gitu kan. Nah, jadi gimana kita ngitungnya? Jadi di sini kita bakal punya asam asetat yang akan bereaksi sama OH- dari KOH gitu. Gitu. Dan di sini ion hidroksida akan bereaksi dengan asam asetat membentuk ion sejenis dari ion asetat. Ini membentuk basa konjugatnya gitu ya istilahnya. Nah, terus kemudian tadi kita lihat ada perhitungannya nggak ya? Nah, sebenarnya teori-teori ini tuh merupakan dasar-dasar dari teori Buffer gitu. Jadi, kalau misalnya kita punya suatu senyawa asam lemah atau basa lemah direaksikan dengan suatu asam kuat atau basa kuat ya, sesuai dengan reaksi asam basa seperti biasa, maka yang terjadi adalah akan terbentuk suatu larutan yang kondisinya tuh kondisinya buffer gitu. Nah, nih, larutan buffer. Dia adalah suatu larutan yang bisa menahan perubahan pH terhadap penambahan asam atau basa kuat. Buffer ini memanfaatkan efek ion sejenis tadi ya, atau efek si asam basa konjugatnya itu. Buffer ini dibuat dengan menggabungkan sejumlah pasangan asam basa konjugat dengan jumlah yang setara. Ingat ya, di sini kuncinya adalah dia jumlahnya tertentu gitu untuk mendapatkan pH tertentu juga gitu. Jadi nggak bisa asal. Nah, kalau misalnya kita mau bikin buffer pH rendah alias buffer asam, yang kita pakai itu adalah asam lemah serta basa konjugatnya. Misalnya asam asetat ya dengan anion asetat gitu. Kalau buffer-buffernya kita mau buffer yang pH tinggi atau buffer basa, bisa kita pakai basa lemah dengan asam konjugatnya. Gitu. Nah, langsung aja contohnya ya. Jadi di sini kita bandingkan perubahan pH bila menambahkan 10 mili HCl 1 molar dalam 1 liter air dan menambahkan HCl dengan jumlah yang sama ke dalam buffer 0,5 molar asam format dan 0,7 molar anion format. Itu bisa kita hitung. Nih. Kita bisa hitung sih ini kan hitung aja. Kalau misalnya kadar H plus dari HCl yang sekian molar, kan tinggal kalian hitung ya, ini mau H plusnya berapa, terus dibagi volumenya, ntar dapat min log konsentrasinya. Kalau misalnya yang ini kita bisa pakai masukkan ke rumus buffer. Tuh, terus ini adalah beberapa sistem buffer yang sering dipakai. Sebenarnya buffer itu jangkauan pH-nya itu mirip-mirip sama nilai pKa-nya ya. Jadi biasanya itu plus minus 1 dari pKa. Misalnya ini kita contohnya ya, kita punya suatu asam ftalat sama ion hidrogen ftalat. Nah, keduanya ini tuh dia kalau misalnya kita gabungkan, dia kan punya pKa 2,89 alias Ka-nya itu 1,3 sama dengan 3. Berarti
si asam ftalat dan ion hidrogen ftalat ini kalau misalnya kita jadikan buffer, dia bisa menjangkau buffer pH 1,9 sampai 3,9. Begitu juga dengan asam asetat ya. Kalau dia pKa-nya 4,74 berarti buffernya adalah buffer range 3,7 sampai 5,7. Kalau 7,21 berarti range-nya 6,2 sampai 8,2. Hidrogen fosfat range-nya berarti 11,3 sampai 13,3 karena pKa-nya 12,44. Lihat ya di sini ya, range-nya ya, plus minus 1. Gitu. Nah, ini adalah ini perhitungannya ya, ini sebenarnya. Ada nggak sih? Dijelasin nggak sih? Oh, dijelasin. Oke. Nah, contohnya misalnya ini nih. Gimana cara kita menghitung persamaan buffer ini? Jadi pertama kita masukkan dulu aja ke persamaan Ka. Cuma kita modif aja. Kan kita tahu ya, Ka sama dengan H3O plus dikali HCO3 minus per HCO2H gitu. Nah, berarti kalau misalnya kita mau hitung H3O plusnya, tinggal kita atur-atur aja sama dengan Ka dikali HCO2H per HCO2 minus. Nah, kedua spesi ini, si HCO2H ini adalah suatu asam lemah dan HCO2 minus ini adalah suatu basa konjugatnya. Berarti kita bisa tulis H3O plus sama dengan Ka dikali konsentrasi asam lemah dibagi konsentrasi basa konjugatnya. Itu untuk yang asam. Lalu untuk yang basa berarti mirip-mirip juga. Konsentrasi OH minus sama dengan Kb dikali konsentrasi basa dibagi asam konjugat dari basa itu. Itu. Nah, kedua persamaan ini diturunkan jadi persamaan Anderson-Hasselbalch gitu. Jadi kayak diubah jadi Manlog aja gitu. Kita pakai yang Ka ya. Jadi pH sama dengan pKa tambah laktosa konjugat per asam. Gitu. Nah, terus dari ekspresi ini, kalau misalnya kita lihat ya, misalnya rasio asam terhadap basa konjugatnya itu sama dengan 1, jadi kita bisa tahu bahwa nilai pH-nya akan sama dengan pKa gitu. Kapan dia sama dengan 1? Ya kalau molnya sama-sama sebanding gitu. Misalnya ini, kita punya larutan buffer dari KH2PO4 minus 1,36 gram dan Na2HPO4 5,677 gram. Pertanyaannya berapa pH-nya dan berapa massa KH2PO4 yang harus ditambahkan untuk menurunkan pH sebesar 0,5. Kita hitung dulu ya berapa pH buffernya. Oke, kita hitung dulu molnya ya. Di sini kita ubah 1,36 gram jadi mol, terus yang ini juga 5,677 gram jadi mol. Nanti kita masukkan aja ke persamaan ini. pH sama dengan pKa tambah log basa konjugat per asam. Basa konjugatnya itu adalah si Na2HPO4-nya ini. Terus habis itu asamnya adalah KH2PO4. Ka-nya kita pakai berarti yang mana nih? Ini dari H2PO4 jadi HPO4 2 minus. Berarti ini 6,2 kasih pangkat min 8. Gitu. Terus kalau untuk menurunkan pH sebesar 0,5 berarti misalnya tadi dapat pH-nya sekian gitu ya. Mungkin pH-nya sekitar 7-an gitu misalnya, 7. Terus kalau misalnya diturun sebesar 0,5 berarti pH-nya kita ubah jadi 6,5 sama dengan pKa tambah log basa konjugat per asam. Ntar kalian hitung aja nih perbandingan basa konjugat dan asamnya gitu. Gitu. Terus ini membuat buffer. Ini cara kita membuat buffer itu tadi ya. Caranya adalah kita cari aja asam-asam yang atau basa-basa yang pKa-nya itu dekat sama pH buffer yang kita mau gitu. Range pH buffer yang kita mau. Misalnya kita mau buffernya antara tadi 1,9 sampai 3,9 ya pakai yang hidrogen ftalat gitu. Atau dan seterusnya gitu. Nah, pertanyaan, sistem manakah yang terbaik untuk larutan buffer yang pH 7? Menurut kalian antara 3 ini manakah yang bagus kita pakai kalau kita mau ada buffer pH 7? Apakah asam ftalat, asam asetat, ion dihidrogen fosfat, ataukah ion hidrogen fosfat? Yang mana yang bagus buat pH 7? Yang mana? Iya, yang mana? Yang mana? Ayo, ayo, yang mana? Yang mana? Aku kasih nomor ya, ini. Bentar. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Yang mana? Jawab. Baru 2 orang nih yang jawab nih. Ayo yang lain yang mana?
1, 2, 3, 4 yang bagus untuk larutan buffer pH 7. Iya, yang 3 ya, yang ion dihidrogen fosfat dengan ion hidrogen fosfat. Karena dia kita tahu pK-nya 7,21 dan jangkauan pH-nya plus minus 1. Jadi 6,2 sampai 8,2 pH-nya yang bisa dicapai. Jadi kita ambil yang nomor 3, yang buffer ion dihidrogen fosfat dengan ion hidrogen fosfatnya gitu. Oke, nah ini ya. Nilai pH dari sistem buffer biasanya mengambil rasio asam terhadap basa konjugasinya 1/10 sampai dengan 10. Tuh, jadi jangan terlalu beda lah konsentrasi asam sama basanya. 1/10 sampai 10 aja gitu. Makanya kita bisa dapat pH sama dengan pKa plus minus 1 gitu. Jadi jangan terlalu jauh juga. Kalau udah terlalu jauh ntar beda jadinya ya. Gitu. Lalu apa lagi? Oke, lanjut lagi ya. Ini ada beberapa materi ya di sini. Coba kita lihat. Ini kan tadi yang udah kita lihat ya. Ini apa? Sebentar, kita scroll dulu. Apakah ada materi yang bagus? Sepertinya tidak. Ada sih. Ntar kan baca aja. Oh, ini tren asam basa ya di sini ya. Oke, mana dia? Oh, sama perhitungannya. Boleh deh, kita coba perhitungan ya asam basa ya. Nah, pokoknya sebenarnya intinya itu sih asam basa itu pertama ngitung asam lemah, pH asam lemah, pH basa lemah, pH asam kuat, pH basa kuat, terus hidrolisis. Hidrolisis itu tadi ya. Pokoknya kalau misalnya hidrolisis itu misalnya kita punya asam asetat jadi anion asetat atau dari CH3COOH jadi CH3COO minus. Nah, CH3COO minus itu kita mau tahu nih, kalau kita masukkan dalam air dia pH-nya berapa gitu misalnya. Ya udah, kita tinggal cari aja Kb-nya dari data Ka si asam asetat gitu. Jadi Kw per Ka asam asetat dapat nilai Kb-nya si CH3COO minus itu misalnya. Itu hidrolisis. Kalau yang basa juga sama sih, mirip juga. Berarti kita punya nilai Kb, kita mau cari nilai Ka. Terus habis itu kalau misalnya buffer ya tadi sih buffer itu pakai rumus Henderson-Hasselbalch. Ingat ya, rumusnya itu tuh terhadap nilai pKa. Jadi kalau misalnya kalian punya Kb, bisa kalian ubah dulu ke nilai PKB atau bisa kalian pakai rumus yang lain. Jadi POH sama dengan PKB tambah log si asam per basa lemahnya. Asam konjugat per basa lemahnya kayak gitu. Kalau bingung bisa diturunin aja dari persamaannya gitu. Jadi yang nggak usah dihafalin banget gitu ya. Oke, terus udah sih paling itu ya apa buffer, hidrolisis, asam lemah, basa lemah, sama yang terakhir ini yang perlu aku kasih tahu ke kalian. Kekuatan asam basa gitu dari satu senyawa organik. Nah, mana sih ini ya? Oh, sama tadi ya asam poliprotik itu dia juga bisa kita hitung nilainya. Nah, ini struktur molekul dan perilaku asam basa. Nah, jadi kalian pernah penasaran nggak kenapa sih misalnya HCl itu asam kuat tapi HF itu asam lemah? Atau misalnya kekuatan asam perklorat sama asam H2CO3 gitu misalnya kenapa kekuatan yang perklorat gitu. Nah, terus atau juga misalnya kenapa asam asetat lebih kuat dibandingkan etanol gitu ya kan sama-sama OH gitu. Nah, jadi sebenarnya ada hubungan nih antara struktur molekul serta kekuatan keasamannya gitu. Nah, kenapa? Karena kita akan melihat energi disosiasi. Kita akan melihat keasaman dan kebasahan itu dari suatu larutan. Sedangkan kalau misalnya kita cuma menilai dari jari-jari aja gitu ya, berdasarkan tren periodik aja, dari misalnya kayak, oh misalnya dia antara anion yang jari-jari gede dan kation yang dia jari-jarinya kecil, itu dia cenderung bisa lepas putus ikatannya gitu. Itu nggak bisa, karena kalau misalnya kita cuma menghitung energi disosiasi ikatan aja, itu tuh dia cuma diukur dalam fase gas, bukan di fase larutan. Padahal di fase larutan itu interaksi intermolekul tuh lebih banyak dibandingkan di fase gas kan. Sebagaimana kita udah belajar ya antara fase padat, cair, dan gas. Gas itu yang dia bebas dari gaya intermolekul. Sedangkan kalau misalnya larutan tuh dia masih ada tuh gaya intermolekul. Yang mana gaya intermolekul tuh juga mempengaruhi si keasaman atau kebasaan gitu. Nah, di sini kita lihat ya, yang paling sederhana deh, yang
halogen ini kan, asam halida misalnya. HI, HBr, HCl, dan HF. Kalau misalnya kita lihat dari panjang ikatannya aja, udah jelas ya HI itu paling gede gitu ikatannya ya. Panjang ikatannya. Karena kan iodida kita tahu jari-jarinya gede banget dibandingkan Br, Cl, dan F. Nah, terus energi ikatannya juga kita bisa lihat ya bahwa energi ikatannya yang paling kuat lah adalah yang HF, udah jelas dong ya. Karena dia kan kecil gitu jari-jarinya. HI itu paling lemah. Itu. Dan di sini kita bisa lihat juga nih, ternyata kuat asamnya itu yang HI 10,9, diikuti sama HBr 10,8, terus HCl 10,6, dan HF itu 10,4. Beda jauh ya, gitu. Terus juga HF itu sebenarnya ada lagi nih yang bikin dia tuh jauh banget dibandingkan HCl gitu keasamannya. Padahal kan rata-rata kalau misalnya yang halogen lainnya atau hidrogen halida lainnya itu dia uh, 10 pangkat sesuatu gitu. Tapi kenapa HF itu 10,4? Karena dia ada gaya intermolekuler nih kalau misalnya dia dalam fase liquid gitu. Yaitu ikatan hidrogen gitu ya. Jadi dia bentuk ikatan hidrogen. Jadi agak susah nih sebenarnya HF itu terprotonasi gitu, jadi H plus dan F minus gitu. Selain dari jari-jari ya, jadi jari-jari yang pertama. Tapi kalau misalnya jari-jari kan harus lihat juga nih gaya intermolekul karena dia adalah dalam larutan aqueous ya, itu bukan dalam fase gas aja gitu. Nah, terus selain itu juga kita perlu lihat dari kekuatan asam okso ini gitu, atau kekuatan dorongan serta tarikan elektron. Gitu. Kalau misalnya kita punya suatu senyawa yang dia punya suatu atom yang menarik elektron banget gitu, atau elektronegativitasnya tinggi, jadi bisa jadi dia nilai keasamannya itu lebih tinggi juga gitu. Oke, di sini kita bisa lihat nih, ikatannya akan berbeda gitu antara HOCl dan HOBr. Kenapa? Karena Cl kan lebih elektronegatif dibanding Br gitu. Jadi dia sebenarnya lebih menarik elektron. Karena dia lebih menarik elektron, makanya Ka dari HOCl ini lebih gede dibanding Ka dari HOBr gitu. Jadi selain dari jari-jari, kita perlu lihat juga dari elektronegativitas dari atomnya gitu. Atom yang mana? Atom yang menarik elektron supaya jauh dari hidrogen gitu istilahnya. Misalnya kayak ini nih, HOCl. Kalau misalnya kita lihat momen dipolnya dia akan ke arah Cl gitu. HOBr juga dia akan ke arah Br. Makanya makin elektronegatif atom yang di ujung ini makin kuat juga keasamannya atau makin mudah juga ikatan O dan H-nya itu lepas gitu. Nah, inilah yang menjelaskan kenapa pada molekul-molekul yang okso itu dia cenderung keasamannya kuat. Tapi molekul okso tertentu aja gitu. Misalnya ini nih kita punya A2SO4 sama A2SO3. Kalau misalnya kita lihat H2SO4 itu Ka1-nya 10⁻3. Sedangkan H2SO3 itu Ka1-nya itu cuma 10⁻2. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Jadi ya karena ini. Karena kalau misalnya H2SO4 dia punya lebih banyak atom-atom yang elektronegatif untuk menarik elektron dari hidrogennya. Sedangkan kalau misalnya H2SO3 elektronnya itu sedikit, oksigennya cuma 3. Nah, gitu. Begitu juga dengan asam asetat dan etanol. Itu juga kayak gini prinsipnya. Di asam asetat dia punya 2 buah oksigen kayak gini. Dan satu oksigennya ini elektronegatif banget karena dia menarik elektron gitu ya. Jadi momen dipolar itu ke arah oksigen. Jadi elektronnya dari hidrogen itu terpindahkan. Jadi ikatan antara O dan H ini atau hidrogen ini mudah lepas. Makanya Ka-nya 10⁻5 dibandingkan etanol yang Ka-nya 10⁻16. Karena di sini cuma ada oksigen aja dan gugus etil gitu. Oke, terus kalau misalnya kita fokus pada anion yang terbentuk juga pada asam asetat, dia sangat mungkin terbentuk konjugasi gitu. Ketika dia plusnya lepas akan terbentuk COO minus. Yang mana COO minus itu dia mengalami resonansi strukturnya ya. Jadi double bondnya di sini terus pindah gitu. Kalau misalnya etanol, dia nggak bisa mengalami resonansi nih O minusnya, jadi etoksida, jadi dia nukleofil dong ininya ya. Gitu. Terus apalagi? Nah ini makin panjang rantainya gimana ngaruhnya? Tergantung ya kalau misalnya dia makin panjang pada molekul yang asam ya dia keasamannya makin kecil gitu. Terus udah sih apa lagi ya? Nah ini ada ketambahan Cl gitu misalnya sama-sama asam asetat tapi satunya ketambahan Cl. Ya lebih kuat lah yang ada ketambahan Cl-nya ya. Karena ada atom elektronegatif yang menarik gitu. Kenapa yang ini nggak lebih kuat? Karena dia nggak elektronegatif nih. Ini semuanya alifatik semua, karbon-karbon semua yang elektronegativitasnya mirip-mirip sama karbon di sini gitu.
Terus, nah itu tadi tentang keasaman. Ada yang mau ditanyain? Kekuatan keasaman? Gimana, ada yang ditanyain teman-teman? Udah jelas belum? Oke, jadi ini kekuatan keasaman ya. Yang pertama dipengaruhi oleh jari-jari kayak gini. Contoh yang paling sederhana adalah di asam biner HI, HBr, HCl, HF. Jari-jarinya makin gede, makin asam. Kenapa kayak gitu? Ya karena lebih jauh kan jaraknya antara hidrogen dan ionidanya gitu. Atau hidrogen dengan Br-nya, atau hidrogen dengan Cl-nya gitu. Terus di sini ada suatu keunikan ya antara HCl sama HF. Ternyata HF itu Ka-nya kecil banget dibandingkan sama HCl. Karena ada efek ini, ada efek ikatan gaya intermolekuler di molekul HF, yaitu ikatan hidrogen pada spesies HF yang aqueous gitu. Terus selain jari-jari dari atomnya, ada juga pengaruh dari elektronegativitas atom gitu. Kalau misalnya dia punya elektronegativitas atom yang lebih besar, yang sebelahan dengan hidrogen, maka dia punya nilai Ka yang lebih besar juga, atau dia lebih asam gitu. Misalnya antara HOCl dan HOBr. Cl sama Br, elektronegativitasnya lebih gedean Cl kan? Nah, jadi Ka-nya lebih gedean yang Cl kayak gini. Terus itu juga berpengaruh pada senyawa-senyawa okso ya, sama-sama okso. Makin banyak oksigennya, biasanya tuh dia makin kuat gitu. Kecuali beberapa molekul kayak um, H3PO3. Nah, itu H3PO3 dia hidrogen dibandingkan dibandingkan H3PO2, itu kita perlu hati-hati karena struktur hidrogennya salah satunya diikat ke fosfor. Jadi nggak ikat ke oksigen. Jadi dia sebenarnya nggak bersifat asam. Terus selain itu ini juga berpengaruh ya. Kemungkinan terbentuknya resonansi itu berpengaruh juga antara misalnya asam atat dan etanol. Selain asam atat ini punya oksigen yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan etanol, dia juga pada bentuk anionnya bisa terjadi resonansi. Karena bisa terjadi resonansi, makanya dia lebih disukai alias lebih stabil gitu dibandingkan spesies yang asetatnya kayak gini gitu. Terus juga kalau misalnya strukturnya makin panjang rantainya, tapi isinya cuma karbon-karbon sama hidrogen doang, dia makin tidak basah gitu dibandingkan yang strukturnya pendek kayak gini. Tuh. Kenapa? Karena CH3 itu dia punya efek mendorong elektron atau elektron donating group gitu. Nih, ini ada efek elektron donating group. Jadi elektron akan terdonasi ke sini nih. Dan kita nggak mau, kita maunya kalau pada senyawa asam, elektronnya itu ketarik gitu. Elektronnya ketarik. Jadi biar ikatan O sama H-nya bisa lepas gitu. Selain efek struktur, kalau misalnya kita ketambahan uh, atom elektronegatif lain di sisi ini gitu, dia juga akan meningkatkan keasaman gitu. Itu itu untuk yang kekuatan keasaman pada suatu senyawa. Gitu. Trennya gimana? Sekarang untuk yang kebasaan. Nah, kalau kebasaan sebenarnya pada dasarnya itu akan kurang lebih uh, kebalikannya gitu. Istilah singkatnya bisa kebalikannya gitu dari yang keasamannya. Misalnya kita punya amonia nih sama bromamin. Nah, kita bisa lihat nih, pada amonia dia itu basa gitu. Tapi pada bromamin ternyata dia asam. Karena ada Br-nya. Br ini adalah elektron negatif kan. Dia akan menarik elektron dan menyebabkan ikatan NH bisa putus gitu. Itu pertama. Oke. Kalau misalnya pada amonia, dia nggak ada atom elektron negatif di sini kecuali nitrogen ya. Jadi elektronnya itu bisa didonorkan ke senyawa lain gitu. Kalau yang asam kita maunya isinya elektron withdrawing group atau gus penarik elektron, biar ikatan OH-nya bisa mudah putus, biar bisa terbentuk H+. Kalau misalnya pada basa, kita maunya itu isinya adalah elektron donating group semua gitu. Jadi kita mau elektronnya itu terkumpul di suatu atom yang akan bereaksi gitu. Misalnya kayak gini nih, NH3, hidrogen ini akan mendorong elektron nih ke sini ke sini ke sini gitu. Kalau bromamina, dia malah ketarik elektronnya, jadi malah punya pKa dia gitu. Oke. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Oke. Di sini kita punya metilamin, etilamin, propilamin.
antara metilamin. Etilamin dan propilamin, yang lebih basah adalah yang propilamin. Dia PKB-nya makin kecil. Ini kalau PKB berarti main log-nya ya. Jadi kita cari yang paling kecil, lebih kecil lebih bagus kalau ada P-nya kayak ini. Kalau propilamin ini kenapa dia lebih basah dibandingkan etilamin dibandingkan metilamin? Karena ada si elektron donating group yaitu gugus CH3, CH2, CH2 ini. Kalau etilamin cuma ada 2. Kalau metilamin apalagi dia cuma ada 1 gitu. Itu dia kekuatan sebagai basa meningkat. Nah, terus kalau misalnya di basa, kalau misalnya ada efek resonansi, dia juga akan menurunkan kebasaan. Gimana enggak kan kita kan sebenarnya mau ngambil elektronnya untuk didonorkan ke atom lain. Kalau misalnya dia beresonansi, ya enggak ada elektronnya dong, elektronnya kepindah-pindah jadi bingung nanti gitu. Jadi yang misalnya kita bandingkan antara sikloheksil-amin yang dia nggak punya pi bond gitu ya, dibandingkan dengan anilin, dia itu PKB-nya lebih kecil alias lebih kuat basaannya, alias KB-nya lebih besar gitu dibandingkan anilin. Tuh. Jadi kalau misalnya di basa kita mau tidak ada resonansi, kalau di asam kita maunya ada resonansi gitu. Terus ada juga ini efek induksi. Nah, ini sama juga. Kalau ada efek induksi, dia akan mempengaruhi dari nilai KB juga gitu. Nih, kita mau CL-nya tuh agak jauh gitu daripada si NH2. Kalau dia makin jauh, ini nilai KB-nya bakal lebih kecil alias nilai KB-nya akan lebih besar gitu. Oke. Nah, udah sih ini aja. Ada pertanyaan apa sini tentang tren asam basa? Gimana? Jelas nggak? Jelas ya. Oke. Sekarang kita coba latihan soal. Enggak ada yang latihan soal ya. Mana ya? Aku stop share dulu deh.
Oke, ini share screen-nya kelihatan ya? Udah kelihatan share screen-nya? Ini aku sering jadiin contoh nih, tapi jadi review aja ya. Gimana teman-teman, share screen-nya kelihatan nggak? Kelihatan ya, oke. Baik, kalau gitu benar. Kita coba ya. Eh, kita kerjakan soal asam basa. Ini yang sederhana ya. Suatu larutan mengandung asam nikotinat yang konsentrasinya 0,01 molar. Bila asam nikotinat ini adalah 1,4 kali sepakat min 5, maka tentukan berapa pH-nya. Bisa ya ini ngerjain. Kalau hitung pH, kita punya nilai Ka, kita punya senyawanya yaitu HNIK yang dia adalah monoprotik ya. Jadi dia reaksinya adalah HNIK menjadi NIK minus tambah H plus gitu. Atau kalau reaksi lengkapnya kan bisa tulis jadi kayak gini nih. HNIK tambah 2O. Ini lupa fasanya ya. Ini aku kasih fasa deh. Ini aqueous. Ini H2O-nya liquid. Menjadi NIK minus aqueous ditambah H3O plus aqueous. Nah, itu tuh reaksinya ya. Nah, terus berapa pH-nya kalau misalnya kita tahu dia konsentrasi HNIK-nya 0,01 molar dan pKa-nya adalah 1,4 ke 5. Kita pakai persamaan kuadrat. Jadi kita bikin dulu ya. Ka berarti gimana? Ka sama dengan H plus atau H3O plus dikali konsentrasi NIK minus dibagi konsentrasi HNIK. Oke? Nah, kita bisa bikin nih tabel MRS. Kalau kalian kurang yakin ya, saya bikin dulu tabel MRS-nya. Jadi mula-mula kan NIK-nya 0,01 molar, H2O-nya nggak perlu, NIK-nya nggak ada, H3O plus-nya nggak ada. Terus reaksi HNIK-nya minus X, NIK minusnya plus X, H3O plus-nya plus X. Berarti pada saat setimbangan, HNIK-nya itu 0,001 min X, NIK minusnya X, dan H3O plus-nya itu X. Jadi dimasukkan ke persamaan ini, jadi X kuadrat per 0,001 min X. Sama dengan Ka, yaitu 1,4 ke 9 min 5. Nah, terus, oke. Nah, terus kita masukkan ke persamaan kuadrat ya. Selesaikan dulu nih X-nya berapa. Kan bisa pakai kalkulator saintifik. Kalau ada ya, bisa ada tuh AX kuadrat plus B kuadrat plus C. Itu kan bisa kerjain itu. Sama dengan 0 itu bisa dipakai ya. Terus dapat nih, ternyata X-nya adalah 1,115 ke 10 min 4. Atau H plusnya sama dengan ini. Udah deh, dapatlah jawabannya ya. Ini aku hapus dulu deh. Berarti dapat konsentrasi H plusnya ya. Setelah kita dapat konsentrasi H plusnya, berarti kita bisa menghitung berapa pH-nya. pH sama dengan min log H plus, jadi min log 1,115 ke 10 min 4, yaitu 3,95. Selesai. Nih, 3,95 pH-nya ya. Yang A dapat. Terus sekarang yang B, berapa derajat ionisasi? Nah, derajat ionisasi itu adalah seberapa banyak spesies yang mengion dibandingkan dengan spesies mula-mula gitu. Gimana cara ngitungnya? Tinggal masukin aja X per 0,001 gitu kan. Karena kan HNIK yang mengion menjadi NIK minus adalah X juga kan. Yaitu 1,115 ke 10 min 4. Jadi derajat ionisasi sama dengan 1,115 ke 10 min 4 dibagi 0,001. Sama dengan 0,1115. Derajat ionisasi ini boleh desimal. Boleh juga persen. Jadi kan kalau mau persen jadiin persen aja gitu. Mau persen dikali 100% aja, jadi 11,15% gitu. Itu boleh derajat ionisasi ya. Boleh desimal, boleh persen. Oke. Lanjut. Terus pokoknya intinya adalah derajat ionisasi adalah seberapa banyak spesies yang terion dibandingkan spesies mula-mula gitu. Nah, yang sekarang yang C. Ke dalam 500 ml larutan ini ditambahkan 22 mg NaOH sebanyak 40 gram. Yang C, bila volume larutan tidak berubah setelah penambahan NaOH alias cuma 500 ml doang ya, nggak berubah nih volumenya. Tuliskan reaksi yang terjadi dan hitung berapa pH larutan setelah penambahan NaOH tersebut. Nah,
Reaksi yang terjadi apa nih? Kan awalnya dia HNIK aja ya. HNIK tambah NaOH jadinya NaNiK tambah H2O. Bener nggak? Kan NaOH kan basa kuat ya. HNIK ini asam lemah. Jadi nanti H minusnya pasti bereaksi dengan H plus dari HNIK. Jadi H2O. Terus HNIK-nya jadi NiK minus tambahin Na plus jadi NaNiK gitu ya. Nah, terus udah deh kita masukkan ke persamaan ini. Nih karena volume larutan tidak berubah ketika penambahan NaOH, kita dapat langsung pakai konsentrasi pada tabel mula-mula reaksi sisa gitu. Jadi kita nggak perlu nih ganti 500 mili. Ya, nggak perlu. Tapi boleh sih kalau mau ganti ya, sama aja interaksinya ya. Mula-mulanya gimana nih? HNIK 0,001 molar, NaOH-nya tinggal kalian hitung nih. 22 mg, MR-nya 40 gram per mol. Berarti berapa tuh? Sekitar 1,1 ya. Terus tinggal dibagi sama volumenya 500 mili ya. Dapatnya konsentrasi NaOH-nya 0,0011. Berarti mula-mulanya itu ada HNIK dan ada NaOH. NaNiK-nya belum ada, H2O-nya juga belum ada. Kita bisa strip-strip gitu. Atau N strip A itu. Na itu berarti nggak perlu gitu. Nggak tidak ikut dalam reaksi gitu istilahnya. Terus reaksinya minus X ya tentu saja ya. Di sini kan kita bisa lihat ya. Di sini kita bandingkan dulu nih, kira-kira apakah semua HNIK akan berubah menjadi NiK minus ataukah cuma sebagian? Kita lihat dari berapa konsentrasi NaOH-nya. Di sini NaOH-nya lebih banyak dibanding HNIK. Makanya berarti semua HNIK akan berubah gitu. Jadi NaNiK atau jadi NiK minus gitu ya. Jadi minus 0,01. Ini juga minus 0,01. Yang NaNiK ketambahan 0,001 gitu. Berarti sisanya HNIK-nya 0, NaOH-nya 0,001 dan NaNiK-nya 0,001 gitu. Nah, oke, dari sini gimana kita ngitung pH-nya? Sebenarnya ada dua cara nih. Kan bisa langsung aja ngitung pH dari NaOH aja, kadar OH minus dari NaOH aja, atau kalian bisa ngitung nih kadar OH minus dari NaNiK juga gitu. Jadi pakai hidrolisis. Tapi di sini bisa kita pakai langsung aja sisa NaOH-nya karena kan OH minus sudah jelas basa kuat ya. Dengan NaNiK ini Ka-nya aja 10 pangkat min 5 gitu kan kecil banget ya. Gitu. Jadi kita bisa langsung aja pakai OH minus. Jadi OH minus sama dengan NaOH sama dengan 0,0001 4 min log 0,0001 sama dengan 4. pH-nya 4 berarti pH-nya 14 dikurangi 4 sama dengan 10. Gitu. Oke, bisa ya dapat soal kayak gini. Ada yang mau ditanyain? Jelas nggak buat soal ini? Gimana teman-teman? Jelas nggak? Atau kecepatan? Kalau kecepatan bilang aja. Baiklah, kita coba latihan soal aja ya. Aku kirim latihan soalnya di WhatsApp. Semuanya bisa buka WhatsApp atau kita upload zero-nya aja ya. Ada berapa soal? Oke, ada yang nanya. Oh, kalau misalkan HNIK dan NaOH habis, gimana? Nah, kalau habis ya, misalnya ya. Nih, berarti misalnya NaOH-nya juga 0,001. Nih, misalnya HNIK-nya, aku bikin tabel aja deh. Bentar, tabel ya. Berapa nih? 1, 2, 3, 4, 4, 5. Oke, nah misalnya nih HNIK, NaOH, sama NaNiK, sama H2O. Nah, saya mula-mula HNIK-nya 0,01 molar. NaOH-nya juga 0,001 molar. NaNiK-nya nggak ada, H2O-nya nggak ada. Terus saat reaksi, habis ya, kan mereka bereaksi satu-satu ya. Ini 0,001 molar, NaOH-nya 0,001 molar juga. NaNiK-nya nambah ya 0,01 molar. Bener nggak? Ya, bener dong. Ya, kan dia NaNiK tambah NaOH bereaksinya jadi NaNiK tambah H2O. H2O-nya juga nambah nih 0,1 molar, tapi dia nggak perlu. Nggak masuk dalam keseimbangan karena dia pelarut ya. Tuh, terus sisanya berarti gimana nih? Ini kurang ini 0. Ini 0. NaOH-nya 0 juga. Tinggal NaNiK-nya.
0,001 molar. H2O-nya nggak perlu lah. Oke, kalau kayak gini gimana? Kalau kayak gini berarti pH larutannya itu dipengaruhi oleh pH dari NaNiK. Tuh, jadi kita punya NaNiK ditambah H2O menjadi HNiK tambah apa? OH- ya. Gitu. Nah, kalau kayak gini berarti kan dia suatu reaksi apa? Hidrolisis ya, hidrolisis dari suatu garam asam. Garam asamnya itu si NaNiK ini. Jadi senyawa asam lama. Gitu kan. Nah, terus udah deh. Gimana kita ngitung konsentrasi OH-nya? Sama dengan gimana? Dari nilai KB-nya gitu kan. Dari KB. Kita ngitung KB-nya dari mana? KB sama dengan KW per Ka HNIK gitu. Berapa Ka-nya? Tadi 10 pangkat min 5. Jadi KW per Ka 10 pangkat min 14 dibagi dengan 1,4 kali 10 pangkat min 5. Oke, mana dia? Kemudian, ntar aku ambil kalkulator dulu sebentar. Oke, semuanya buka kalkulator ya. Coba dihitung. Ya, 10 pangkat min 14. Kan KW 10 pangkat min 14 ya. Bagi 1,4 kali 10 pangkat min 5. Dapatnya 7,14. 7,14 kali 10 pangkat min 10. Oke. Nah, ini adalah KB dari NaNiK. Gitu. Berarti gimana nih? Kita punya persamaan ini. Keseimbangannya gimana? KB sama dengan konsentrasi HNiK dikali konsentrasi OH- dibagi konsentrasi NaNiK. Gini nggak? Ya. Berarti 7,14 kali 10 pangkat min 10 sama dengan X kuadrat. Kenapa X kuadrat? Karena kita masuk lagi nih, ini jadi persamaan baru. Nih, MRS lagi ya. 3, 4, 4. Nih ya, ini NaNiK, ini H2O, ini HNiK, ini OH-. Ini M, R, K. Aku sih sukanya bilang K, karena itu bukan sisa, tapi keseimbangan. Nah, ini NaNiK, tadi kan mulanya berapa nih? 0,001. Ini nggak ada, ini masih nggak ada, ini juga nggak ada. Pada saat reaksi dia min X dong. Kita nggak tahu ya karena dia berapa min berapa. Terus ini nggak perlu. Terus HNiK-nya plus X. Kalau minusnya juga plus X. Jadi pada keseimbangan 0,01 min X. Ini nggak perlu. Ini berarti X dan X. Jadi KB sama dengan X kuadrat per 0,001 min X. Ini X kuadrat per 0,01 min X. Kuadrat dibagi 0,01 min X. Selesaikan X-nya. Dapat berapa? Silahkan dihitung. Berapa nih? X-nya dapat berapa, teman-teman? Berapa X-nya? Tulis di chat box.
Gimana? Udah dapat belum? X-nya berapa? Oke, ini 8,45 kali 10 pangkat min 7. 45 kali 10 pangkat min 7. Udah. X ini siapa? Konsentrasi OH minus. Selesai. Sama dia siapa? Konsentrasi ayonika. Gitu. Berarti POH sama dengan min log ini. Pencet. Ya, ini min log. Loh, mana tadi? Nih, 8,4 ke 7. Sama dengan berapa? 6,07. Nah, berarti pH-nya sama dengan 14 min 6,07. Berapa tuh? Oke, 7,93. Oke, nah mungkin sampai sini jelas ya. Ini kalau misalnya tidak ada NaOH yang tersisa. Nah, tapi kita sebenarnya bisa menghitung kondisi ini secara lebih rinci lagi, karena kan di sini ada anion yang terionisasi juga ya. Tapi saya hitung lagi nih kalau kamu mau lebih rinci ya. Masukkan aja persamaan ini. OH minusnya berarti udah ada nih 0,0001 gitu. Udah, hitungan persamaan terdapat. Gitu. Oke. Jelas ya? Jelas ya? Jelas? Gimana, ada pertanyaan? Ada yang masih belum jelas? Apakah sudah jelas? Gimana nih teman-teman? Jelas nggak? Mau coba latihan soal ya? Aku kasih waktu 1 jam ya buat latihan soal ya teman-teman ya. Soalnya aku bakal kirim ke Eduos aja deh. Aku kirim ke Eduos. Nanti kalian kerjakan 1 jam. Oke, ini aku stop share.